Shalom, salam jumpa Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dalam hidup kita, pertarungan yang terbesar terjadi justru di dalam diri kita masing-masing. Keimanan kita mudah tergerus oleh keinginan-keinginan diri kita ataupun juga oleh pergaulan dunia dan pergumulan serta masalah hidup yang terjadi. Ada banyak yang mulai mengingkari keimanan di dalam dirinya dan menganggap itu bukanlah masalah yang besar. Lalu lambat laun meninggalkan kasih Bapa yang telah diterimanya dan masuk ke dalam sebuah kehidupan pergaulan bebas, kehidupan bebas yang sekehendak hati dan pikirannya sendiri. Dalam kisah Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32, ada sebuah perumpamaan seorang bapa yang memiliki dua orang anak. Anak-anak ini disuruh oleh bapaknya pergi bekerja di dalam kebun anggurnya. Anak yang sulung mengatakan ya, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah sang bapa. Sedangkan anak yang kedua justru pada awalnya menolak pergi, tetapi ia kemudian menyesal telah berkata, "Aku tidak mau." Dan akhirnya ia pergi ke kebun anggur dan juga melaksanakan apa yang menjadi perintah dan kehendak sang bapa. Kisah ini mau menunjukkan betapa lemahnya tekad kita sebagai anak-anak bapa. Kita memiliki kecenderungan di dalam diri kita untuk jatuh ke dalam keinginan ataupun pikiran kita sendiri. Seperti anak yang sulung, kita berkata, "Ya Bapa," namun beberapa saat kemudian kita menolak melakukan perbuatan ataupun perintah Bapa. Seperti contoh, hari ini kita mengaku dosa, sebentar kita mengulangi dosa yang sama. Atau tadi pagi kita mau bertekad untuk menjadi orang yang baik, bertekad umpamanya tidak terlibat lagi dalam hal yang pornografi ataupun terlibat dalam gosip-gosip yang tidak jelas. Tetapi saat godaan kecil datang, tekad itu menjadi lenyap. Kita jatuh kembali dan jatuh kembali. Bisa dikatakan kita mendapati diri kita tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Atau diri kita seperti bunglon, melihat suasana hati ataupun keadaan di sekitar kita dapat berubah-berubah. Inilah tekad kita yang sangat lemah di dalam diri kita. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kita, tetapi justru kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita tahu akan kebenaran dan kebaikan Bapa yang telah kita terima, tetapi justru kita lebih memilih melakukan hal yang lainnya daripada mentaati perintah Bapa. Kita mengingkari diri kita dan membohongi diri kita sendiri karena tekad di dalam diri kita yang lemah. Kita mudah dipengaruhi oleh pemikiran kita sendiri ataupun lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kita semua dipanggil Bapa dan diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua dipanggil untuk bekerja di dalam anugerah kasih Bapa, di dalam kebun anggur kehidupannya. Tanpa tekad yang kuat, kita mudah jatuh dan tergoda. Kita bisa dikalahkan oleh keinginan kita sendiri yang kadang datang dan mengusik diri kita. Kita perlu membangun diri, perlu membangun tekad yang kuat agar dapat melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Bapa. Yang pertama-tama kita perlu bersikap terbuka atas anugerah dan kasih Bapa, atas panggilan Bapa terhadap diri kita masing-masing. Seperti anak yang kedua, dengan penuh kerendahan hati, mengakui kesalahan yang telah kita perbuat dan berbalik kepada Bapa. Yang kedua, janganlah kita mau mengeraskan hati kita sendiri, tetapi dengan kesadaran penuh, kita mau memperbaiki kesalahan hidup kita. Kita mau hidup di dalam pertobatan. Sedangkan yang terakhir, kita janganlah mementingkan diri kita sendiri, mementingkan ego kita,
kita menganggap diri kita tinggi, kita menganggap diri kita mampu ataupun hebat. Di sana kita akan jatuh ke dalam dosa kesombongan diri. Tetapi kita mau memperhatikan kepentingan bersama dan hidup di dalam persaudaraan kasih Bapa. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, semoga semua ini dapat meneguhkan kita, dapat membangun tekad yang kuat di dalam diri kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita juga dapat dengan setia melakukan segala perintah dan kehendak Bapa, agar kita juga dapat bekerja di dalam kebun anggur kehidupannya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kiranya permenungan ini memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.